Oke, teman-teman, kita akan belajar lagi tentang Power BI. Saya share screen bentar. Kemarin kita sudah sempat belajar perbedaan perbedaan antara Report Builder dan Power BI. Kemudian kita juga belajar tentang mau tahu tentang Power BI dan Tableau perbandingannya seperti apa. Kemudian Power BI yang free dan yang berbayar bedanya apa gitu ya. Sekarang kita kenalan juga dengan aplikasi Power BI-nya. Jadi teman-teman kalau mau belajar Power BI, sumber utamanya mungkin bisa kita lihat di sini ya. Ini sudah nge-share belum? Sudah sepertinya. Nah, sini teman-teman klik aja Power BI gitu ya. Nah, di sini akan muncul. eh, Pilih aja misalnya training Power BI seperti ini. Dia akan muncul semua di sini ya. Atau documentation. Oke. Nah, misalnya kita baca ini, kemudian misalnya kita ada di sini introduction gitu ya. Introduction Power BI, misalnya kan bahasa Inggris ya. Kemudian misalnya kita mau bahasa Indonesia, misalnya, teman-teman bisa ganti aja di sini bahasanya. Ini tuh, tapi bahasanya kadang-kadang yang terjemahannya ya gitu lah kayak kumpulan gudang, agak aneh ya. Kumpulan gudang data hibrid berbasis cloud dan lokal gitu. Jadi ya, eh, ya wagu kayaknya lah. Dengan kita kalau kita hapus dia defaultnya bahasa Inggris. Nah itu di sumber utamanya sih di sini. Teman-teman bisa mau lihat lagi training yang lain juga ada di sini. Dengan Power BI mau jelasin yang mana, centang aja di sini Power BI. Ini ya, mau belajarnya. Ini hapus saja lah. Sekalian belajar bahasa Inggris. Oke, lanjut ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Power BI itu aplikasi tool untuk visualisasi data dengan sumbernya itu bisa dari macam-macam, dari Excel, kemudian dari Access, dari web, dari cloud, dari SQL. Ini yang gambar ini saya nggak tahu ini database apa, mungkin database dan lain-lain mungkin ya. Nggak tahu juga sih ya. Oke, kemudian dimasukin ke Power BI, kemudian divisualisasikan seperti itulah ya. Kemudian di sini, nah, the part of Power BI itu ada tiga, dijelasin di sini ada Power BI Desktop, kemudian di publish atau di upload ya, di Power BI Service, kemudian setelah di upload bisa dilihat di eh, mobile, di HP ya, di HP. Kalau di Android itu di Play Store tuh ada Power BI itu. Silahkan teman-teman bisa download, bisa lihat sendiri. Tuh. Kemudian tadi downloadnya, dan kita ke sini coba. Nah, kita belajarin tadi saya download dari sana gambarnya ini sebenarnya. Kemudiannya bagian-bagiannya ya, coba aja lah. Jadi proses membuat report di Power BI itu kita ambil datanya dari mana, get data, kemudian kita bikin, kemudian kita publish seperti itu aja. Get data, kita buat, kemudian kita publish. Nah, dalam proses pembuatan itu lebih detail lagi, kita di sini ya. Kita connect data kita dari mana aja, bisa lebih dari satu, dari Excel, kemudian SQL, kemudian Access, CSV, dan lain-lain. Kemudian ditransformasi datanya, kemudian dimodelkan, visualisasi, kemudian kita share ini maksudnya dipublish gitu ya. Kemudian ketika kita pertama kali buka aplikasi Power BI Desktop, kita langsung buka di sini ya.
ini versinya beda nih, kemarin versi sebelumnya, kemudian saya sudah ada update lagi. Ini warnanya kan kuning ya. Kalau yang update itu terakhir yang saya bikin video ini, backgroundnya warnanya beda kayaknya. Nah, warnanya hijau ya, hijau. Nah, ini tampilan awal Power BI Desktop. Di sini juga sebenarnya disediain video nih, video untuk tutorial singkat lah, salah contohnya ini. Nah, ini bisa di sini juga. Oke, query konsep, building report, dan sebagainya. Ini video semua nih, bagus-bagus nih videonya. Kemudian kita tutup dulu ya. Nah, ini yang bagian utamanya itu ada di sini sebenarnya. Ada report view, kemudian ada data view, dan ada model view. Kita ke sini yang udah ada isinya dikit ya. Ininya sama sih. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ada ini report, data, dan model ya. Kemudian di sini untuk menggambar, di sini sebenarnya ada, kita ambil dulu aja try sample ya. Di sini buat kita coba dulu. Teman-teman bisa klik di sini, try a sample dataset gitu ya. Kemudian kita load sampel data, dan kita pilih yang ini ya. Jadi kita belajar get data dari sumber mana-mana, ini sampel aja. Load sama transform dan cancel, kita load dulu. Nah, kemudian di sini akan muncul, kita apply change, oke. Ini akan muncul bagian sini namanya canvas ya. Canvas, ada page 1, page 2, page 3. Kita jadi memvisualisasikan datanya di sini. Kemudian di bagian ini ada apa aja? Di sini ada bagiannya, ada filter, kemudian ada visualisasi. Visualisasi kita mau bentuk apa, tabel atau grafik atau apa. Dan datanya itu ya, ya nama-nama, nama tabel, kemudian ini nama kolom-kolomnya atau fieldnya. Kemudian misalnya kita profit, nah visualisasinya di sini gitu. Kemudian kita mau lihat row datanya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat data view di sini. Kalau segmen itu isinya ini government, kemudian ada country, ada produk, diskon, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah kalau ada tabel lain di sini biasanya ada apa, relationship ya. Ya, bisa ini sama tabel mana terhubung atau enggak gitu. Kebetulan di sini contohnya hanya satu tabel ya, jadi nggak kelihatan. Kalau yang di PPT yang di sini contohnya ada nih, distrik kode terhubung dengan distrik kode yang ada di tabel produksi seperti itu. Jadi di sini contohnya masih kosong. Ini visualisasinya, kemudian di sini datanya, kemudian di sini modelnya. Ketika teman-teman perlu mentransform data gitu, ternyata transform data itu untuk apa sih? Untuk membersihkan, kemudian untuk merapikan, dan membersihkan data yang mungkin outlier, terus kemudian kita merapikan struktur datanya, kemudian datanya dipastikan benar gitu sebelum kita memvisualisasikan. Nanti kita akan belajar transform data, caranya kita klik ini. Nah, transform data. Nanti kita akan belajar di sini. Oke, karena kita mau pakai country. Kemudian ini kita pilih gambar yang lain gitu. Misalnya gambar ini. Nah, semudah ini sih sebenarnya untuk bikin bikin map map ya. Map. Berarti yang paling besar yang mana, profitnya gitu di negara mana, kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita cukupkan dulu kenalan dengan Power BI desktopnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.